Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Syarifah. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal lainnya tentang UMP test ya, Uniformly Most Powerful Test. Nah, jadi kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait teori dan contoh sederhana ya. Nah, sekarang kita coba ya contoh yang lainnya supaya makin paham. Nah, sebelumnya saya akan ulas ya sedikit tentang Riemann person ya. Jadi di sini misalkan kita punya ya suatu variabel random x ya dengan fungsi peluangnya adalah fx ya dengan parameternya theta. Kemudian di sini kita punya hipotesis ya. Theta sama dengan theta 0 dan H1-nya adalah theta sama dengan theta 1. Nah, lemma Riemann person di sini menyatakan ya, dasar sampel random x2 sampai dengan xn ya. Di sini kita punya x-nya itu anggota dari C ya. Bila f dari apa? Dari x ya. Dengan parameter theta 0 kita bagi dengan f parameter theta 1 itu kurang dari suatu k ya, dengan k ini dipilih ya, dipilih sedemikian sehingga peluang dari x ya anggota dari C itu ketika tetanya sama dengan theta 0 harus sama dengan alfa ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke contoh soal. Di sini misalkan ya diketahui x ya dengan fx theta di sini sama dengan per theta e pangkat min x per theta. Jadi dia distribusinya adalah apa? Eksponensial ya. Nah, di sini berdasar ya sampel random ukuran n ya. Kita punya x1, x2 sampai n ya. Tentukan UMP test ukuran apa dari nolnya adalah theta sama dengan theta 0 versus untuk H alternatif theta sama dengan theta 1, dimana di sini theta 1 dia lebih besar dari theta ya. Oke, kita coba selesaikan permasalahan ini ya. Oke, langkah pertama apa? Langkah pertama kita cari fungsi distribusi bersamanya ya. Kita punya fx theta itu adalah perkalian ya, dimana i-nya sama dengan 1 sampai n dari f xi theta ya sama dengan pi sama dengan 1 sampai n per theta dikali e pangkat xi per theta, atau bisa kita sederhanakan menjadi siapa ini? Per theta n dikali e min sigma i. Nah, di sini untuk menyederhanakan penulisan sigma kita sudah ketahui bersama ya, dia i-nya dari 1 sampai n gitu ya. Saya cukup tulis sigma saja ya.
Nah, sekarang kita mau menentukan C ya. Nah, C-nya kita tentukan. Nah, berdasarkan apa? Nah, kita perhatikan lemma Neyman-Pearson tadi ya. Jadi C ini adalah X ya, dimana F dari X theta 0 dibagi dengan F X theta 1 itu kurang dari K ya. Oke, sekarang kita tentukan. Ini kita punya X-nya itu langsung ya, untuk Fx theta 0 berarti jadinya apa nih? Oke, saya coba kecilkan pensil saya dulu ya. Oke, ini berarti siapa? Kelihatan ya, masih per theta 0 ya, pangkat n kita dengan E pangkat min 5xi per theta 0 seperti ini, kita bagi dengan per theta 1 ya, pangkat n dikalikan E pangkat min per theta 1 ya. Di sini harus kurang dari, sehingga kita peroleh. Oke, berarti dari bentuk ini kita bisa sederhanakan ya, kita peroleh X ini berarti sama dengan, nah ini karena di sini perhatikan ya, ini adalah suatu konstan ya, bisa kita bawa ke ruas kanan ya, akan memunculkan K yang baru ya, sehingga kita peroleh di sini E pangkat min 5xi per theta ya, ditambah sigma xi per theta 1 kurang dari suatu K aksen misalkan ya, karena dia menghasilkan suatu konstan baru. Atau bisa kita tulis di sini adalah E pangkat sigma xi bisa kita keluarkan di sini seper theta 1 dikurangi seper theta. Terus nah, sampai di sini kita masih bisa kita sederhanakan ya. Berarti kita peroleh ini untuk X ini adalah, kita tarik log ya kedua ruas, seper theta 1 min seper theta 0 dikalikan sigma xi itu kurang dari K double aksen. Nah, K double aksen kita apa? K double aksen kita adalah log ya dari K. Oke, selanjutnya X ini peroleh ya, di sini bisa kita sederhanakan kembali. Kita peroleh xi kita adalah kurang lebih dari ya, ke lemma tadi. Jadi ini sigma xi ini lebih dari suatu K sama dengan min K. Ya, kita bisa sederhanakan juga dengan dibagi dengan konstan ya, seperti theta 1 min seperti theta 0 gitu ya. Oke. Nah, di sini berarti saya namakan baru ya K, supaya kita bisa kembali ya ke lemma tadi. K harus kita pilih. K harus dipilih sedemikian apa? Memenuhi peluang ini ya. Nih. Oke, jadi di sini K harus dipilih ya. Demikian sehingga
peluang dari sigma XI lebih besar dari K itu dimana ya, dengan syarat tetanya sama dengan theta 0, itu harus sama dengan alpha. Nah, gimana nih ya untuk menentukan? Jadi memang kalau penyelesaian pemilihan K ini malah menurut saya yang paling sulit ya, jenis soal seperti ini. Oke, sekarang coba ya kalian ingat terlebih dahulu distribusi gamma. Kita punya distribusi gamma itu apa? X dengan syarat alpha, theta ya. Oke, sekarang kita tulis ya untuk fungsi dari distribusi gamma bahwa fx ya dengan parameternya theta sama dengan seper gamma alpha kalikan x ya. Ini adalah fungsi distribusi gamma, di mana kita juga punya untuk mxt-nya itu adalah seper 2 min beta t ya pangkat A. Nah, khusus untuk alfa sama dengan 1 dan betanya sama dengan theta ya, kita akan peroleh apa? X ini akan berdistribusi eksponensial kan? Dengan parameter theta, di mana mxt kita itu adalah seper 1 min theta. Oke, nah sekarang yang lainnya ketika ini tadi alfanya 1, betanya theta ya. Sekarang kalau ketika alfanya n/2, kemudian betanya sama 2, x-nya ini akan berdistribusi apa? Berdistribusi C kuadrat ya. Kuadrat n. Dan mxt-nya distribusi adalah seper min 2t. Oke. Nah, sekarang perhatikan, kita kan di sini tadi ketahui ya bahwa kita punya distribusinya adalah distribusi eksponensial fx-nya gitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa dari yang diketahui fx kita gitu ya berdistribusi apa? Eksponensial. Jadi kalau kita punya tadi untuk fx theta kita seperti theta kali e pangkat min x per theta gitu ya, mxt kita adalah ini ya 1/1 min theta t. Jadi sekarang kita mau cari untuk m siapa? M dari sigma i ya kan, karena kita mau menentukan sigma xi itu lebih besar dari k, di mana tetanya sama dengan theta 0. Jadi kita cari untuk m sigma xi dulu ya dari fungsi yang sudah diketahui 1 min theta t di sini Pak. Masih ingat ya cara mencari ini ya? Tentunya nanti silahkan dibuka sendiri ya untuk pencarian mxt, di mana kita akan mencari untuk fungsi distribusi bersama gitu ya. Oke, sekarang perhatikan agar bisa
dibawa ke distribusi C kuadrat gitu ya, maka di sini misal ya kita ambil y-nya itu adalah 2xi per theta, maka kita peroleh mx it kita siapa? Ekspektasi dari E pangkat T xi ya, dengan 1/1 min theta, ini kan? Nah, sehingga kita punya m YIT sama dengan ekspektasi dari E pangkat TYI sama dengan ekspektasi dari E T. YI kita siapa? 2x per ini ya, sama dengan 1 min theta dikali per 1. Nah, jadi perhatikan sekarang kalau sigma x, sigma yi ya, sigma yi ya, sigma yi kita berarti siapa tuh sigma yi kita? Untuk i nya sama dengan 1 sampai n ya, yi kita kan sudah kita definisikan tadi. yi kita ini berarti kalau kita punya sigma i sama dengan 1 sampai n dari yi, berarti kita plus siapa? 2 sigma xi per k 0 ya, suatu theta. Berarti distribusinya apa? Perhatikan ya, di sini MYI T. Kita ubah nih ini menjadi sigma per berapa tadi? Tadi kalau YI kita punya kan ini 1/1 min 2T. Sekarang kalau M sigma YIT berarti jadi apa? 1 min 2T pangkat N kan ya, sama dengan 1/1 min 2T pangkat 2N per 2. Ya tidak? Nah, berarti berdistribusi apa? Kita lihat ya, tadi kita punya kalau I kuadrat, perhatikan ini, kalau kita punya mx nya adalah 1/1 min 2t pangkat n per 2, sedangkan kita punya di sini 1/1 min 2t 2n per 2. Nah, jadi sehingga ya kan 2 ya kali sigma xi per 0 ya, itu tidak lain berdistribusi apa? Berdistribusi I kuadrat ya, di sini 2n. Oke. Panjang ya perjalanan kita untuk ke sini. Nah, ini ingat kembali ya untuk materi terkait FPM ya, untuk fungsi distribusi bersama. Oke, sekarang kembali ya ke persoalan kita. Tadi kita ingin menentukan apa? Menentukan C kita. Ya, C kita apa? C kita tadi adalah ya sampel random X, di mana kita punya sigma xi nya itu lebih besar daripada K ya. K dipilih ya, sedemikian sehingga peluang dari sigma xi lebih besar dari K itu dengan syarat theta sama dengan theta 0 itu sama dengan alfa. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini peluang dari 2 sigma xi per theta 0 itu lebih besar dari 2k per theta 0.
Ya tidak. Ya kan? Berarti sama dengan alfa. Nah, kasus ini tidak lain ya adalah ini apa? Untuk distribusi C kuadrat kan? Berarti ini peluang dari 2 sigma xi per theta 0 lebih besar dari C kuadrat 2n, alfa. Ya. Ini harus sama dengan siapa? Alfa. Nah, dari sini perhatikan ya. Kita gambar untuk distribusi C kuadrat. Ya, di sini ini adalah kuadrat n. Nah, berarti saya peroleh ya untuk hasil ini tadi. Kita punya 2K per theta 0 itu harus sama dengan siapa berarti? Kan? I kuadrat n. Oke. Nah, ketemu ya K-nya siapa dari sini kalau sudah diketahui N-nya berapa, alfanya berapa gitu ya. Tentunya kita bisa menentukan K ini dengan mudah, terlebih apabila theta 0 juga diketahui suatu harga tertentu. Oke, berarti apa yang dapat kita simpulkan dari hasil ini, teman-teman? Oke, sekarang kita perhatikan ya. Di sini kan kita sudah punya ya hasil bahwa 2K per theta 0 itu sama dengan C kuadrat dengan ini derajat bebasnya 2n, alfa ya. Nah, perhatikan ya. Bahwa daerah penolakan ini jadikan C kita ketemunya berapa berarti? C kita adalah ya sampel random X di mana sigma xi kita itu lebih besar dari K gitu kan ya. Nah, kemudian kita sudah cari ya tadi, ternyata dia ekuivalen dengan menentukan apa? K-nya itu tadi sudah ketemu bahwa peluang ya dari 2 sigma xi per theta 0 itu lebih besar dari 2. Lebih besar dari apa tadi? Lebih besar dari C kuadrat 2n, alfa. Ini ya. Harus sama dengan alfa kan? Ya benar, ini sudah sama dengan itu ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya untuk daerah penolakan ini. Nah, jadi untuk daerah penolakan ini kita lihat ternyata tidak tergantung pada harga theta 1, ya kan? Selama apa? Ingat ya untuk definisi awal bahwa theta 1 kita lebih besar dibandingkan theta 0. Nah, jadi di sini
tolak H0 bila 2 sigma xi per theta 0 itu lebih besar dari I kuadrat 2n, alfa. Ya. Tolak H0 bila ini terjadi gitu ya, juga merupakan UMP tes ya dari 0, theta sama dengan theta 0, terus satunya yaitu lebih besar. Nah, sekarang bagaimana untuk kasus kalau tetanya kurang dari theta 0, gitu kan ya. Nah, kalau tetanya kurang dari theta 0, ya, kesalahan tipe 1 yang bersesuaian lebih kecil dari alfa. Jadi di sini tolak H0 juga bila apa? Bila 2 sigma xi per theta 0 lebih besar dari I kuadrat 2n, alfa juga merupakan UMP tes dari 0 kurang dari theta 1 versus untuk H alternatif lebih besar theta 0. Nah, apa sih maksud dari hasil ini gitu ya? Jadi dari contoh ini ya, kita bisa simpulkan ya bahwa hasil ini itu adalah salah satu contoh di mana uji sederhana bisa kita perluas ya kan menjadi uji Oke, nah sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Silahkan ya, kalau ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Nah, jadi dalam hal materi ini ya, kalian bisa coba nanti pahami ya pelan-pelan. Ternyata ya ketika kita yang sebelumnya menggunakan uji hipotesis itu sudah ada apa ya, rumus-rumus ya, ketentuan. Oh, kalau seperti ini berarti nanti H0 kita tolak. Ternyata di belakang itu kita tahu bahwa teori untuk menentukan itu semua ya dasarnya dari sini gitu ya. Nah, jadi semoga dengan adanya penjelasan ini kalian semakin memahami gitu ya alasan ya kenapa ketika kemarin ya melakukan uji hipotesis dengan berbagai ketentuan yang sudah diketahui sebagai aturan ya untuk kalian lakukan itu kenapa. Nah, alasannya ada, kita ingin mencari itu ya daerah penolakan ya yang bersesuaian dengan permasalahan kita sedemikian sehingga kita bisa memperkecil ya kesalahan yang kita lakukan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.